Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sudiharto MAP selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kudus. Yang terhormat Bapak Ahmad Fatul Hakim SPDI MPD yang telah hadir pada podcast kali ini. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kudus serta seluruh teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi rasa sehat, iman dan Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Halo pemirsa YouTube SKI, apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, kita ketemu lagi nih di podcast SKI. Nah, karena ini mau memasuki bulan Ramadan, maka tema podcast pada kali ini adalah Marhaban ya Ramadan. Jadi di sini kita akan membahas tentang bulan Ramadan. Nah, narasumber kita kali ini juga nggak kalah menarik dan pasti teman-teman semua sudah pada nggak asing sama beliau, yakni Bapak Ahmad Fatul Hakim SPDI MPD. Langsung saja kita sapa Bapak Hakim. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, ada waktu ya bisa ngisi di sini. Alhamdulillah ada kesempatan. Alhamdulillah senang bertemu dengan Pak Hakim. Baik, tanpa menunggu banyak waktu, langsung saja kita mulai podcast kali ini. Saksikan sampai akhir ya, jangan sampai ada yang terlewat. Happy watching. Bapak Hakim. Jadi di sini karena kita memasuki bulan Ramadan, jadi saya ingin bertanya-tanya mengenai bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak kaum muslimin. Apa saja sih keutamaan pada bulan Ramadan dan mengapa banyak orang muslim itu yang menanti-nanti datangnya bulan Ramadan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya ya dari teman-teman SKI. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa atau kita bisa mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan Potski ini. Ramadan ya, sebelum ke keutamaan, Ramadan itu kan terkait sama rukun Islam. Ya, jadi ketika kita berislam atau memeluk Islam itu kan ada pokok-pokok ajaran yang harus kita lakukan. Nah, itu namanya rukun Islam, ya. Jadi kenapa Ramadan begitu penting atau ditunggu-tunggu tadi kata hostnya, ya. Itu ya nomor satu karena dia bagian dari rukun Islam. Seandainya dia tidak rukun atau sesuatu yang bersifat sunnah ya mungkin berbeda perlakuan umat Islam sendiri. Kayak sholat duha itu kan ya baik dilakukan tapi kan tidak menjadi satu aktivitas ibadah yang disambut seperti Ramadan. Oke. Kemudian jadi nomor satu karena puasa ini Ramadan ini terkait sama satu rukun Islam. Ya, di situ kita menjalankan rukun Islam puasa. Nomor dua karena ibadah ini tahunan ya. Jadi kayak kalian ulang tahun itu kan momennya kan ditunggu gitu. Nah, puasa itu kan di satu bulan di antara 12 bulan yang lain. Nah, itu agak membedakan dengan misalnya aktivitas ibadah yang lain, sholat. Memang sehari-hari kita lakukan ya, sehingga penantian dan penyambutannya tentu saja berbeda. Meskipun kalau orang berislamnya itu
sungguh-sungguh ya. Itu orang menyambut sholat juga seperti menyambut Ramadan. Ya, cuman kebanyakan kita kan apa ya? Ya karena sholat sudah rutin sehari-hari ya. Sehingga penyambutannya tidak seperti ketika datangnya Ramadan. Karena itu setahun sekali dan aktivitasnya itu 1 bulan intensif ya. Jadi tidak hanya sehari 2 hari kemudian selesai, tetapi panjang rangkaiannya, dan itu nanti diakhiri yang namanya Idul Fitri ya. Jadi makanya umat Islam menyambutnya luar biasa, dan memang di dalam Ramadan itu keutamaan utama ya, namanya keutamaan kan banyak. Keutamaan yang utama itu ya berpuasa itu. Karena di hari-hari yang lain kan kita makan semau kita. Kita marah-marah mungkin nggak kita kendalikan. Nah, ketika di bulan Ramadan itu kita menjadi lebih aware ya, lebih waspada, lebih punya perhatian pada sisi pengendalian nafsu kita. Jadi keutamaan yang paling utama di bulan Ramadan itu ya berpuasa, itu ibadah puasa, karena dia rukun Islam. Kalau mencari yang lain ya banyak, ada aktivitas tarawih, di situ Allah menjanjikan diampuninya dosa, menjanjikan dilipat gandakan ganjaran yang kita lakukan. Ya, dan banyak sekali ya, ada Lailatul Qadar di situ, ada saat-saat nuzulul Quran. Dan memang kita berislam itu kan nyontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memperlakukan Ramadan memang sangat istimewa, sangat luar biasa. Jadi Rasulullah itu bahkan mengaji Quran atau mengulang-ulang hafalan Qurannya itu memang khusus di bulan Ramadan yang lebih intensif. Ya kira-kira gitu ya. Jadi banyak keutamaannya. Jadi memang harus kita bergembira. Jadi saya senang menghadiri acara ini, salah satunya adalah saya tak ikut menyambut datangnya Ramadan. Oke, semoga kita dikasih kesempatan meskipun hanya 4 hari, tapi kan tetap harus ya. Oke. Ya, untuk yang kedua, kita kan diperintahkan Allah untuk berpuasa sesuai dalil yang terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bagaimana asbabun nuzul dari dalil tersebut sehingga kita diperintahkan Allah untuk menjalankan puasa Ramadan? Oke. Itu kan Al-Baqarah 100 berapa tadi? 83. 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu gini, kita harus perhatikan ayat itu nggih. Jadi yang pertama yang diajak berpuasa di ayat itu tuh orang beriman. Karena ayat Quran itu kalau kita cermati, ada yang ya ayyuhan nas, ada yang ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi ada yang diajak itu manusia secara umum, ada yang manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang diajak omong lewat ayat puasa ini, yang diajak berkomunikasi, diajak berbicara oleh Allah itu adalah yang beriman. Beriman artinya yang mengikuti Islam kan gitu. Oke, jadi ayat ini memang ditunjukkan pada yang beriman. Kalau kamu beriman berarti kutiba alaikumussyam, berarti diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu kita bisa cermati kata ini ya. Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Jadi Allah di sini ngasih pengetahuan bahwa sebelum era Nabi Muhammad atau sebelum Islam ya, sebelum Islam yang Makkah itu sudah diwajibkan umat sebelum Rasulullah itu. Jadi sudah berpuasa. Jadi sejak nabi-nabi sebelumnya itu memang puasa itu menjadi sebuah aktivitas yang niscaya. Niscaya itu gini, niscaya itu agak berbeda dengan wajib ya. Kalau wajib kan diwajibkan oleh Allah, kita mematuhi kewajiban itu. Kalau niscaya itu gini, niscaya itu orang itu nggak mungkin selamat tanpa puasa gitu. Jadi dia harus wajib puasa dalam hidupnya. Kayak nafas itu kan niscaya. Kalau kamu nggak nafas ya megap-megap mati kan gitu. Nah, jadi
kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan atasmu berpuasa itu bukan hanya umat Islam Rasulullah, tapi sebelumnya juga. Jadi asbabun nuzulnya karena aktivitas ini sudah menjadi aktivitas niscaya bagi umat-umat yang memang iman kepada Allah. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umatnya pokoknya semua nabi itu ada aktivitas puasanya. Tidak ada nabi yang kemudian umatnya disuruh untuk turutilah nafsumu semau-maumu, tidak ada. Jadi puasa itu menyertai ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu sistem puasa yang yang utuh menyeluruh memang ada di era Nabi Muhammad. Jadi yang 30 hari ya. Kalau sebelum Nabi Muhammad berbeda-beda berpuasanya bisa gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kita puasa itu lakukan karena zaman sebelum Nabi itu sudah ada puasa. Iya. Dan puasa itu gini. Puasa itu memang manusia harus bisa berpuasa gitu loh. Kalau dia puasa kan esensinya mengendalikan nafsu. Nah, orang kalau beriman kepada Allah, pengen hidupnya selamat sampai kepada Allah lagi, maka dia harus pintar mengendalikan nafsu. Makanya itu yang diwajibkan oleh Allah ke umat yang sebelumnya juga puasa gitu. Nah, Muhammad itu kan meneruskan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad itu. Jadi otomatis ya umatnya Nabi Muhammad pasti akan mendapat berpuasa juga gitu. Oke, jadi itu sebenarnya amalan lama itu puasa sejak zaman Nabi Yusuf semua berpuasa. Oh, iya, Pak. Yeah. Untuk yang ketiga, ini sebenarnya apa makna dari puasa Ramadan selama 1 bulan selain sekedar menahan makan dan minum? Makna ya. Oke. Gini, saya mungkin kalau fadilah puasa mungkin teman-teman SKI saya kira sudah banyak yang tahu dan mungkin dengan gampang menyebutkannya gitu. Kalau makna mungkin itu puasa kan tidak 3 hari kalau Ramadan ya, tidak hanya 2 hari ya, 30 hari. Nah, itu mungkin saya memberikan perspektif dari sisi pembentukan karakter. Jadi kalau kita membaca psikologi ya, seseorang itu bisa memiliki karakter itu setelah terbiasakan dalam waktu yang lama. Nah, kalau dia mau ngehack ya, istilahnya ngehack, komputer itu dihack. Kalau mau ngehack karakter baru, misalnya gini Tangyawan pengen iso Tangi Yesus, itu kan setelah terbiasa kayak gitu kan angel banget. Nah, itu harus dia ngehack, istilahnya ngehack itu dimulai sebuah kebiasaan baru dan itu harus dilakukan terus sampai menjadi kebiasaan. Nah, itu kalau di psikologi itu biasanya tuh rentang waktu yang dicoba untuk memunculkan karakter baru itu paling tidak sebulan atau 40 hari. Kalau 40 hari lolos bisa seperti itu terus, maka insya Allah nanti muncul karakter yang baru. Ya, jadi rentang waktu itu penting seseorang. Kamu jadi atlet apa, masuk latihannya sehari dok kan enggak toh. Untuk bisa jadi benar-benar tangguh kan butuh waktu yang panjang mengolah itu. Nah, bagi saya puasa itu maknanya adalah kita ingin menghadirkan karakter baru di dalam diri kita selama berpuasa itu. Jadi setelah Ramadan ada peningkatan dari kualitas diri kita. Makanya Syawal itu dimaknai bulan peningkatan. Oke, cuman kebanyakan kita secara budaya yaitu ketika Syawal itu malah menurun semua. Mulai mangannya kan namanya udah boleh ngapa-ngapain ya, terus ngajinya berkurang, sholatnya berkurang, udah malah menurun gitu loh. Padahal balas dendam gitu misalnya banyak makan, malah bubar lagi. Padahal kan Ramadan itu untuk kita tuh training, ya kayak atlet tadi, untuk supaya dia tangguh di bidangnya kan harus teruji berlatih gitu loh. Nah, Ramadan itu 1 bulan dimana kita ngolah diri kita supaya lebih pinter, lebih terampil mengendalikan nafsu. Sehingga after Ramadan itu kita punya kepribadian yang lebih mateng gitu loh. Lebih mateng maksudnya lebih gampang mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Tidak gampang berlebihan dalam sesuatu karena dibiasakan puasa 30 hari tadi. Oke, jadi itu bagi saya maknanya adalah
Kalau Al-Quran kan la'allakum tatakum tadi. Tujuan berpuasa kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakum. Jadi ending target puasa itu supaya kita bertakwa. Ya, takwa itu salah satu bekalnya adalah terampil mengendalikan nafsunya. Gimana mau jadi takwa kalau kerjaannya nuruti nafsu terus? Oke, jadi itu pembentukan karakter baru. Dan itu ada penjelasannya memang di ilmu psikologi. Jadi kalau orang mau berubah itu memang harus membiasakan diri dalam waktu yang minimal 40 hari atau 30 hari. Nanti baru kedepannya dia bisa punya karakter yang baru. Oke. Gitu kira-kira. Iya Pak. Jadi selain kita menahan makan dan minum itu adalah pembentukan karakter kita di bulan tersebut agar di bulan selanjutnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Soalnya gini ya, tambah dikit. Umat Islam tuh melihat puasa tuh ada dua. Nomor satu, umat Islam atau orang Islam ya, jangan umat Islam. Orang Islam tuh ngelihat puasa. Nomor satu, aku 11 bulan yang lalu ibadahku kurang-kurang. Ibadahku banyak bolongnya, sholatku kocar-kacir dan sebagainya. Nah ini mumpung Ramadan aku tak bertaubat, tak memperbaiki diri, tak temenanan beribadah. Makanya terus jadi ngajinya banyak kan itu. Ya. Jadi Ramadan itu sebuah ruang atau waktu di mana membersihkan diri tadi. Yang 11 bulan itu kakean dosa misalnya gitu. Nah, ada cara pandang yang kedua. Cara pandang kedua tadi, Ramadan ini training supaya nanti setelah Ramadan kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Nah, kita membawa nilai-nilai dan spirit Ramadan. Ya, tergantung kita pada posisi yang mana. Tapi kebanyakan tuh tadi yang 11 bulan tuh ibadahnya enggak beres, pengen diperbaiki di Ramadan gitu. Oke. Baik, selanjutnya kan ada kalimat tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, bagaimana menurut Pak Hakim tentang kalimat tersebut? Ya, ini mungkin simple ya. Sebenarnya pemahamannya simple. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu benar-benar bukan perintah untuk tidur. Ya, harus dipahami. Karena kalau itu dipahami turu ayah gitu ya, berarti kasurku adalah sajadahku, itu salah. Oke. Itu kan berarti ajakan dari Nabi untuk tidak produktif. Nggak mungkin Islam seperti itu. Cara memahaminya yang tepat adalah gini. Wong tidur saja itu ibadah gitu loh. Turu ibadah, apalagi kamu berbuat baik, apalagi kamu bangun sholat, apalagi kamu membaca Al-Quran, apalagi kamu membantu orang atau berkarya. Jadi gitu. Hal-hal yang kelihatannya bukan ibadah di luar Ramadan itu menjadi ibadah. Gitu. Jadi ngelihatnya gini. Jadi tidur saja ibadah, apalagi kita beraktivitas yang produktif gitu loh. Jangan itu dimaknai perintah untuk tidur. Ya kebanyakan kan turu poso ibadah kan itu. Ibadah itu salah. Padahal kan banyak hal yang lebih baik dibanding tidur. Ya kecuali memang istirahat itu memang capek ya oke, tidur tidak apa-apa. Tapi cara memahami hadis itu adalah kita justru termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu loh. Karena tidur saja dikasih pahala itu. Apalagi kita melakukan sesuatu yang baik yang lain. Baik Pak, untuk selanjutnya lanjutkan yang tadi. Nah kan banyak orang Islam yang menyangka tidur itu ibadah, jadi tidur saja gitu. Nah sampai-sampai orang lagi berpuasa itu sampai terlewat waktu sholatnya. Nah bagaimana hukumnya itu Pak? Nah itu kan kalau hukum ya, dari sisi hukum ya mungkin puasanya tidak batal, tapi kan pahala sholatnya berarti kan gini, ada satu kewajiban dia selesaikan, ada satu kewajiban dia langgar gitu loh. Jadi dia puasa sampai maghrib tidak batal ya, tapi sholatnya ini ditinggal. Berarti kan puasa itu kan gini, puasa itu kan sebenarnya kan bukan hanya meninggalkan tadi seperti yang jenengan katakan ya. Itu kan puasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi mengendalikan nafsu. Salah satu mengendalikan nafsu itu adalah
saatnya sholat, ketika kita masih tidur enak HP-nan, Instagraman, YouTubean, wayai sholat. Nah, kamu pas puasa itu latihan ngendaliin nafsumu, nafsu ingin YouTubean, nafsu ingin Instagraman, nafsu ingin turu-turu ning kasur, nafsu ingin main TikTok. Itu kan harus dikendalikan. Titik aku sholat kan gitu. Nah, ketika itu gagal berarti kita merusak puasa kita gitu. Apalagi yang kita tinggalkan sholat. Kan sholat kewajiban juga gitu. Jadi itu benar-benar harus berjalan beriringan gitu. Bukan berarti aku iki wis poso kok. Lah sholatnya nyantean, enggak gitu. Justru memang Ramadan itu aktivasi seluruh ibadah harus sangat intensif. Kira-kira gitu ya. Nah, selanjutnya kan ketika kita puasa sedang santai melihat TV gitu Pak. Nah, ada tontonan makanan dan minuman yang menggiurkan dan berpotensi menggoyahkan iman kita. Nah, bagaimana hukumnya Pak dan tindakan apa yang tepat untuk menanggapi hal tersebut? Yo dipateni ya TV ini. Gini, misalnya ya kalau dulu saya SD kan cilik. Itu nek saya pulang sekolah kan panas Ramadan ya. Itu saya ambil botol di kulkas. Itu tak gosok-gosok gini. Aduh, terus dimarahi ibu saya. Nah, itu kayak gitu di Islam atau di hukum puasa itu makruh. Ya, menyengaja untuk apa ya? Misalnya kamu nonton YouTube kuliner pas poso, itu kan jelas sesuatu yang apa ya? Berusaha apa ya, seharusnya kan kita menghindarkan hal-hal yang merusak puasa kita. Itu kan malah menyengaja buka kulineran yang YouTube, buka apa jus-jus YouTube itu makruh secara hukum ya. Menghindarinya ya dialihkan ya, kira-kira gitu. Jadi makruh untuk berenak-enak supaya saya mandi terus gak mandi itu sebenarnya makruh juga ya. Mencari enak untuk ini loh, untuk apa ya, ini jenenge wong puasa kan kudu mangan, malah dicedhake godaannya kan salah itu. Oke, kira-kira gitu, makruh. Ya, Pak, untuk selanjutnya, apakah nangis dan marah termasuk hal yang membatalkan puasa dan mengapa? Nangis dan marah kalau berlebihan itu yang membatalkan puasa ya. Kalau marah, misalnya marah sampai gedruk-gedruk sampai berkata kasar, mecahi piring, jelas puasanya rusak secara esensi. Kalau puasa makan minumnya mungkin masih selamat, tapi kan emosinya jebol lah dia. Jadi pahala puasanya itu ya rusak, udah enggak kayak puasa. Kayak orang puasa tapi di dalamnya maksiat, kan dia sudah melanggar prinsip puasa itu. Kan puasa kan mengendalikan diri. Jadi ya otomatis mengendalikan marah, mengendalikan emosi kita. Jadi Islam tidak ngelarang pas puasa dilarang marah dan dilarang nangis. Marah tuh natural loh. Orang ngerasain apa, temanmu salah ke kamu, masa tidak bisa marah kan? Yo aneh. Yang diminta tuh mengendalikannya. Makanya silahkan marah, pasti masih ada saat-saat kita pengen marah, tapi dikendalikan. Jangan dijeblos gitu terus ngomong-ngomong misuh-misuh. Itu jelas yang membatalkan ruh puasa ya. Mungkin secara makan minumnya dia masih aman, tapi ruh puasanya udah gagal. Ya, kira-kira gitu. Ya, Pak. Selanjutnya kan ada misalnya ibu-ibu atau biasanya anak perempuan gitu, Pak. Nah, itu kan lagi masak. Nah, bagaimana hukumnya mencicipi makanan saat puasa? Dan bagaimana agar puasa itu tidak menjadi batal karena mencicipi makanan tersebut? Iya, ini mungkin ada perbedaan pendapat ya. Kalau dirasa itu gini sih, orang masak itu kan ada yang sudah profesional. Jadi ada yang nggak perlu diincipi udah jadi gitu loh. Ya udah enak gitu. Oke. Kemudian kalaupun mau mencicipi kan diusahakan cari orang atau anggota keluarga yang sedang tidak berpuasa, yang lagi halangan. Itu kalau bisa dihindari dulu gitu loh. Kan juga bukan hal yang sangat darurat. Apakah makanan kurang asin dikit terus kemudian keluarganya mati semua kan ya enggak. Kan itu sebenarnya ringan aja gitu loh. Jadi kalau bisa nek saya nggak usah dicicipi sih. Karena orang masak tuh biasanya udah punya bekal ilmu. Masak bulan Ramadan dia baru latihan. Memang jarak berarti pengen ngincipi terus. Kecuali masih anak-anak, it's okay ya. Ngincipi nang kan itu kan. Wis lepeh kan itu enggak apa-apa. Tapi nek
udah dewasa, udah berislam lama, saya kira ya enggak lah, ya gitu. Ya, Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Hakim apabila ada seseorang yang dengan sengaja membatalkan puasanya dengan alasan tidak sahur? Berarti motivasi puasanya masih lemah. Kan kita tadi belajar di awal ya, puasa itu rukun iman, rukun Islam. Ya, kalau sekedar tidak sahur kemudian dia meninggalkan, kecuali dalam keadaan sakit, benar-benar lemes, punya bawaan misalnya penyakit lambung, itu bisa ditoleransi dengan nanti diganti di hari lain kan gitu. Tetapi kalau posisi sehat walafiat, sekedar lupa sahur kok begitu gampang meninggalkan puasa, itu kan bisa kita maknai berarti motivasi puasanya belum mendalam dalam hatinya itu. Artinya keimanannya pada ajaran Allah ya masih gampang disalib sama nafsunya gitu. Tidak sahur tuh kadang juga, bukan kadang sih, tidak masalah kalau nggak sahur itu. Ya terutama bagi orang yang sudah biasa puasa tuh nggak sahur nggak apa-apa. Jadi kalau badannya sehat salah itu. Kalau badannya sakit memang membawa bahaya, boleh tidak puasa. Kan tidak memberatkan Islam itu. Tapi kalau sehat walafiat, sekedar sahur terus esuk mangan dinikmati, ya itu jelas penghayatan puasanya yang belum dapat. Dianggapnya puasa itu tinggal makan minum toh. Gitu ya. Kira-kira gitu. Lalu bagaimana tips dan trik agar kita dapat sering khatam Al-Quran pada bulan Ramadan? Karena kan keutamaan di bulan Ramadan kan tadi membaca Al-Quran bisa. Tips dan trik ya. Mungkin ini saya tips dan trik yang mungkin bagi orang berbeda-beda. Ada yang memang seseorang tuh pengen dalam Ramadan sekali khatam sudah cukup. Dan saya termasuk yang itu. Ada yang dia ingin 2 kali, 3 kali. Nah, berarti kan triknya kan kamu tentukan dulu. Ramadan ini pengen khataman Quran berapa kali? Ya, misalnya saya pengen 2 kali. Berarti kan tinggal dipetakan ya. Quran itu berapa surat, berapa ayat. Kamu bagi per hari. Kalau targetnya jangan ayat ya, juz saja biar gampang. Kalau targetnya khatam sekali kan enak, berarti 1 hari 1 juz targetnya. Berarti after sholat paling enggak baca beberapa lembar. Dapat 2 lembar itu udah nanti sehari sejuz dapat itu. Setelah sholatnya, kan sholat 5 kali. Jadi triknya ya kamu tentukan pengen khatam berapa kali, terus kamu pecah-pecah menjadi target-target kecil. Jadi jangan juga memberatkan kita. Terus malam pertama terus ngaji 6 juz, ngaji subuh. Esok kesel kabeh terus wah, akhirnya terus wegah ngaji. Itu kan juga salah. Semedeng tapi istiqomah itu yang baik. Penting konsisten dan istiqomah. Makanya ini mumpung belum puasa kita harus punya framing ya. Aku bakal poso sing kepiye gitu. Kalau memang kuatnya sehari 5 ayat ya it's okay 5 ayat aja habis sholat. Gak usah memaksa diri. Tapi memang kalau memang seneng ngaji itu memang nikmat kok menghatamkan itu. Ya. Jadi pertama pengen khatam berapa kali dulu. Kalau pengen sekali ya sehari berarti kan sejuz 30 hari ya. Kalau pengen 2 kali khatamnya berarti sehari harus 2 juz. Dan itu dipecah-pecah jam berapa saya harus ngaji, jam berapa harus ngaji. Itu harus disiplin dilakukan. Kalau ada yang ditinggal ya wes nggak jadi. Jadi itu salah satu tips dan triknya tuh konsisten dan harus selalu tepat pada jadwalnya, melaksanakan sesuai jadwalnya. Dan itu kan tidak hanya khataman Quran sih, apapun yang menjadi target kita kan, kalau nggak disiplin ya nggak jadi, benar nggak? Apapun itu. Betul. Ya, selanjutnya tips apa dari Pak Hakim agar kita bisa melakukan di bulan puasa itu tetap produktif gitu Pak?
tips tetap produktif ya. Lawan kata produktif kan males gitu. Jadi tipsnya ya jangan males, itu aja. Jangan sampai ada titik males, dan itu eh, memang pekerjaan berat. Maksudnya bukan berat sih, tantangan berat untuk setiap orang untuk mengalahkan malesnya. Karena males itu kan kita apa ya? Kita tuh membiarkan karunia yang namanya waktu berlewat begitu saja tanpa hal-hal yang baik kita lakukan, kan gitu. Jadi ada 2 jam, harusnya kita mungkin kita bisa baca buku, kita bisa deres Al-Quran, kita bisa membaca sholawat. 2 jam itu terlewat hanya kita glosoran yang kasur. Itu kan nilai yang kita dapat di kualitas diri kita kan sebenarnya kan melorot ya. Beda kalau 2 jam tadi kita nikmati dengan misalnya belajar atau silaturahmi kayak ke rumah saudara, itu kan lebih positif. Jadi tips untuk tetap produktif ketika Ramadan ya, bikin diri ini jangan sampai kalah sama malas. Ya, jadi itu sudah dibantu dengan puasa. Puasa kan kita nggak makan, makan kan kadang bikin berat perut, ya. Jadi puasa itu enteng insya Allah. Tapi ada baiknya kalian, bukan kalian, kita semua. Ada baiknya kita tuh membuat daily activity, ya. Jadi sekolah kan jelas jam berapa sampai jam berapa. Nah setelah sekolah kita bisa atur itu. Oh jam segini saya bantu ibu. Nah kamu fokus ke titik luang kamu. Kita fokus ke waktu luang kita ini mau ngapain. Kalau memang sudah ada kegiatan-kegiatan rutin ya tinggal dilakukan kan, asal itu baik ya. Nah kita tinggal fokus ke waktu luang. Biasanya tuh males itu nyerang di waktu luang. Asal kita bisa mengendalikan waktu luang. Oh aku tak ngaji deh, mumpung luang. Berarti kan bagus tuh. Kalau malesnya kan kalah. Tapi kalau waktu luang ini berlalu, itu yang disebut tidak produktif. Karena kita lalai di tengah kita bisa melakukan. Oke, jadi tipsnya satu, jangan mau kalah sama males. Ya, kayak gini nih nggak akan terjadi kalau kalian males kan. Terus omah kabeh kan, terus saya di sini ngapain? Apalagi kalau saya males sudah situ blast. Ya, kalau minggu lalu memang ada acara dan kalian mepet ngasih tahunya. Oke. Ya, pokoknya salah satunya ya kita harus melawan rasa malas kita. Ya, dan itu nggak hanya di Ramadan sih, kalau mau produktif ya memang malesnya ditipisi gitu ya. Bukan berarti terus metendeng, enggak. Tapi jangan terlalu banyak waktu yang dibuang-buang gitu loh. Dia harus memanfaatkan waktu sebenar-benarnya. Selanjutnya, misal ada orang, misalnya kita lagi lewat di jalan atau lagi ngapain gitu Pak. Nah itu ngelihat orang Muslim gitu Pak, tapi malah makan secara terang-terangan gitu Pak. Nah itu tindakan kita sebagai orang Muslim yang baik itu bagaimana ya Pak? Oke, itu warung ya atau apa itu? Atau di rumah kita? Di warung mungkin Pak, Di warung. atau lagi misalnya kita lagi jalan ada tiba-tiba orang nongkrong duduk terus nikmati makanan, padahal itu laki-laki dan orang Muslim. Gini ya, kita harus lihat posisi kita. Kalau itu orang dekat kita ya, misalnya saya punya anak seperti itu, ya jelas saya marahi bener dan saya mungkin tak seret langsung dari warung itu, tak seret, tak suruh pulang, tak bener-bener tak didik. Ya itu kalau anak saya poso-poso malah mangan yang warung, sehat walafiat ya. Kalau itu saudara ya bukan anak, itu mungkin saya tegur aja, lu gak poso gitu aja. Tapi gak terus tak kamplengi, bukan siapa-siapa saya. Saudara kan gitu. Nah kalau orang yang kita nggak kenal, jelas kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang menjudge dia kemudian. Apalagi kalau perempuan ya. Kalau perempuan jelas kita punya 2 alternatif pikiran. Jangan-jangan dia sedang libur ya. Hey, jangan-jangan dia lagi menyusui. Jangan-jangan dia hamil. Lagi bulan pertama lemes awake kan gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk husnudon dulu. Jadi nomor 1, husnudon dulu. Kalau laki-laki ya kelihatan sehat, kita tahu dia Islam, tetapi dia tidak di lingkaran keluarga kita, itu ya
mungkin tidak langsung dijebles, Pak kira poso mesti Pak, jangan gitu. Nanti malah ngamuk, mempermalukan dia. Bisa jadi lewat mungkin kapan hari kita ngobrol sama istrinya, Bu, emang anu Bapak itu buatan siam, dengan cara yang baik gitu loh. Jadi Rasul pun ketika ada pemuda atau sahabatnya mengaku maksiat, itu pun nggak dimarah-marahi. Jadi saya benar-benar nggak setuju kalau ada orang pas puasa kemudian terus di warungnya digerebek, apalagi diocar-acir, itu jelas salah. Toh itu ada orang berdagang mencari rezeki juga. Dan penting loh warung itu pas puasa karena ada perempuan yang haid, ada yang menyusui, ada anak-anak. Jadi tidak semua orang Islam wajib loh. Harus kita hormati juga. Jadi bagi saya gini, puasa itu bukan orang puasanya minta dihormati, justru kita yang berpuasa berhusnudon. Kalau ada orang-orang yang memang yang Kristen kan nggak puasa, kita harus bisa menghormati memang mereka tidak berpuasa gitu. Jadi saya agak nggak setuju kalau kita puasa harus dihormati, nggak gitu. Kita justru punya akhlak yang baik kepada orang yang memang dia nggak puasa kok gitu loh. Ya, tapi nek lingkaran keluarga kita kayak tadi, anak, adikmu, jelas harus diingatkan. Oke, ada lagi? Oke, untuk yang terakhir Pak, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya? Itu telah tiba. Jadi misalnya ini bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan yang kemarin itu belum kita sahur, belum kita ganti gitu. Jadi gimana Pak? Ya itu kayak gini ya. Kamu kan misalnya saya ya punya utang di sebuah warung. Ya, itu saya bayarkan. Saya belum bayarkan utangnya. Saya sudah belanja yang lain gitu loh. Mungkin ya namanya orang belanja kan bisa dibeli kan. Cuman kan kemarin utangmu kurang gitu loh. Jadi yang kamu lakukan puasanya menjadi tidak lega kan gitu. Dan nanti kan berarti nunggu Ramadan itu selesai baru bisa disahur lagi. Jadi nggak bisa puasa Ramadan hari ini yang kita lakukan untuk bayar yang kan nggak bisa. Jadi utangnya masih ada gitu. Kalau lupa sih nggak apa-apa ya, tapi nek jarak itu yang sebenarnya nggak boleh. Jadi sebelum Ramadan harus dipastikan utangnya wis lunas gitu. Jadi kalau utang ke sebuah warung belum lunas, kalau bisa jangan belanja dulu kan gitu. Ya, jadi itu nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Tapi kalau memang kelupaan, berarti harus disahur lagi di waktu berikutnya. Jangan sampai lupa lagi, tahun lagi lupa lagi gitu. Makanya sangat bagus kalau punya kebiasaan mencatat. Biar mencatat tuh aku Ramadan ini 3 liburnya gitu kan. Terutama yang putri kan gitu. Aku Ramadan ini 4 hari harus dicatat. Nanti pas setelah Ramadan kan bisa jadi 1 hari kan ringan. Kira-kira gitu. Oke, baik Pak. Sudah semua pertanyaan. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari tema podcast kali ini. Jadi kita berpuasa itu menjalankan seperti tahun-tahun sebelum Nabi Muhammad. Dan agar kita termasuk orang yang bertakwa. Nah di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi kita harus memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Karena tidur saja kita bisa mendapatkan pahala, apalagi kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, yang otomatis amal kebaikannya lebih banyak lagi daripada biasanya. Dan juga puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan nafsu-nafsu, menahan seperti amarah, seperti nafsu ingin iri dengki kepada yang lain. Nah, jadi puasa adalah ladang kita untuk menahan nafsu kita, untuk belajar menahan nafsu kita, dan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi, agar setelah bulan Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Hakim yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan pada podcast kali ini. Saya host pada podcast kali ini undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam like, warahmatullahi share, and subscribe channel YouTube SKI SMA 1 Kudus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.